teman-teman, selamat datang di Dunia Aderai. Kali ini seperti biasa di series podcast kita nih, ceritanya dalam tanda kutip investigasi fitness lifestyle dengan case nomor 2 adalah jeng. Halo. Thank you, Bli. Ciko, terima kasih. Yes. Ya, thank you teman-teman. Ya, kemarin kita udah ada Iko, sekarang ada Ciko, nanti ada teman-teman yang lainnya. Tapi yang pasti alasannya kenapa saya mengundang teman-teman ini karena kalau boleh dibilang teman-teman sebagai public figure itu punya pengaruhnya begitu besar. Nah, lifestyle Ciko jadi panutan yang luar biasa kepada teman-teman di rumah tuh. Jadi kalau boleh mungkin biasa kalau di podcast kan ngobrolnya kan mungkin seputar tentang filmnya, tentang karirnya, mungkin tentang keluarga, tentang apa ya. Kali ini boleh gak kita ngobrolnya seputar fisikalitas? Boleh dong, pasti. Setuju ya? Kita tentang latihan ya? Iya, tentang latihan semuanya. Jadi orang kepengen tahu. Ya. Kalau boleh tahu teman-teman ya, mungkin dikasih tahu nih kita ada di mana nih Cik hari ini. Sekarang kita lagi ada di U by CJ. Di gymnya Ciko. Yes. Terbaru, tapi sebenarnya udah setahun ya? Setahun ya? Iya, gymnya keren banget teman-teman. Nanti bisa datang di daerah di Barito ya, hitungannya ya. Di Blok M lah ya kalau teman-teman tahu, di Jakarta. Kapan-kapan mampir ke sini ya. Ditunggu. Ya, sip. Oke, kita langsung aja Cik ya. Oke. Beratnya berapa Cik? Waktu baru pertama kali dulu mulai, nggak pernah megang besi, nggak pernah latihan. Waktu dulu, pertama kali kita ketemu tuh ya? Iya, pas lagi kurus. Itu 69. Oke, 69. Jadi teman-teman saya ketemu Ciko waktu itu, Ciko dulu sering nge-gym di tempat saya zaman dulu di Bandung ya, teman-teman ya. Dulu beratnya 69. Tingginya berapa Cik? 180. 180, nggak beda jauh sama saya lah, beda dikit ya. Nah, sekarang Cik berapa Cik beratnya? Sekarang nih hari ini? Ya kalau pas lagi fitnya gitu, pas lagi 82. Jadi godam gitu. 82. Boleh ngomong gak sih? Itu nggak boleh. Jadi superhero lah gitu. Pas jadi lagi berapa Pak fit untuk banget foto, untuk foto, shooting, untuk shooting. ready untuk buka baju maksudnya untuk kalau lagi ada shoot kira-kira gitu berapa ya. tuh? Itu bagusnya? Aku di 82. 82. Nah, totalnya teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat di sini berarti 70 82, hampir terjadi kenaikan hampir 10 sampai 11 kilo ya. Dan itu benar-benar artinya beratnya naik, kadar lemaknya juga nggak naik ya teman-teman ya. Bahkan bisa jadi malah turun ya, Cik ya. Nah itu ya teman-teman kita lihat ya, jadi kurang lebih kira-kira segini nih. Jadi kalau mau tahu gambarannya bagi yang belum pernah ketemu Ciko, Jericho nih kira-kira size-nya di sini. Jadi kalau dia jadi atlet binaraga berarti dia tandingnya dia 75-80 biasanya nih Cik. Nah body fatnya Ciko pernah ukur gak? Di sini ada alat ukur body fat. Wih, ada in body di belakang. Kalau misalnya aku ready untuk foto, untuk syuting, biasanya terakhir di project film terakhir itu aku 9%. Wow, oke. Belum pernah sih sampai di bawah itu. Iya, jadi teman-temannya kalau kita lihat berarti Ciko di 9% nih Cik. Jadi kalau kita ngomongin 9% ini udah, kalau kita ngomongin tuh udah bener-bener, kalau kita ngomongin ya ini orang normal aja. Kalau ini 15-20% itu tuh sebenarnya orang normal nih Cik di sini. Nah, nggak obes ya itu kan ya? Bukan, maksudnya antara 15-20%, kalau orang normal ditanya berapa persen, 15-20%. Itu kalau kita ngomongin MCU, medical check up, ngomongin apa itu berarti udah bagus banget lah, bagus sekali. Nah kalau dia di bawah 10-15% ini berarti bagus sekali. Nah kalau udah di bawah 10% itu udah kategorinya udah masuk atlet, kan gitu. Nah makanya kenapa ketika Ciko tadi ini, berarti Ciko sama Iko ya teman-teman ya, dua-duanya tuh memang meskipun artis tapi mentalitasnya atlet. Kalau olahraganya berarti Ciko juga bela diri kan, benar nggak? Iya. Kickboxing. Oh kickboxing tuh teman-teman tuh. Saya lihat sama teman-teman saya di asosiasi kickboxing juga ya. Kickboxing waktu itu ikut training ya? Itu ya. Oke. Nah itu teman-teman mantap ya. Jadi latar belakangnya bela diri juga. Usia berapa sekarang Cik? Sekarang 39. Wih, 39 tapi tuh seperti teman-teman. 29. Betul. Harus jadi, gitu. Oke, kita tulis aja 29. 29. Ya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini 29 ini adalah usia biologisnya Ciko. Usia kronologisnya 39. Betul. Ya, jadi teman-teman sekali lagi ada usia biologis, kronologis, ada juga usia psikologis, Cik. Kalau kebanyakan stres, usia psikologisnya lebih tua daripada fisiknya. Iya, betul. Iya. Oke, kita langsung masuk ke pendekatan latihan ya. Cepet aja nih teman-teman. Boleh tahu nggak? Jadi frekuensi latihan per minggu berapa kali, Cik? Nah, tergantung. Nah, kalau untuk sekarang ini aku kebetulan punya waktu hanya 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali seminggu ya. Oke, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini fase maintenance itu rata-rata orang 3. Tapi kalau Ciko
mau sibuk padahal udah syuting tuh berarti ya. Udah syuting dapat 3-4 kali. 3-4 kali. Nah, berarti kalau pas lagi persiapan kayak film. Ini film bisa 5 kali. Oke. Tapi lumayan cukup intens. Lebih intens. Berarti durasinya per sesinya berarti berapa? Aku per sesi rata-rata berapa jam? Kurang lebih 1,5 jam. 1,5 jam. Untuk main workout-nya. Terakhir di total jadi 2 jam. Oke. Nah, berarti teman-teman kalau kita lihat di sini, jadi ini bagusnya ya, Cik ya. Jadi saya kan tanya sama Ciko, ini kita nggak janjian aja. Tapi semua jawaban Ciko itu udah mirip seperti teoretis semuanya. Jadi ketika Ciko bilang, oh saya latihan 3-4 kali, makanya badannya bagus. Karena latihannya 3-4 kali. Kenapa latihannya 60 sampai 90 menit? Ciko bilang juga, kan latihan 1,5 jam. Nah itu yang sebenarnya teman-teman tuh bagus memang rata-rata di situ, pas banget. Ada orang yang latihannya terlalu lama, ada orang yang latihannya terlalu sedikit. Jadi itu tapi belum termasuk warming up. Iya, nggak apa-apa. Itu nggak masalah. Jadi intinya kan di situ ya. Di sekitar situ nih teman-teman, bagus banget ya kalau mau contoh Ciko ya. Oke, berarti kurang lebih itu. Nah sekarang ini, nah saya mau tanya. Ini ada namanya bro split, ada yang namanya total body, semuanya. Jadi setiap latihan semuanya. Ada yang namanya Ciko bagi menjadi kalau push artinya gerakannya tricep, shoulder sama legs. Nah, sedangkan kalau kayak pull gerakannya bicep, lalu back sama hamstring gitu. Nah, dan yang satu lagi dibagi antara uppernya sendiri, nanti sesi berikutnya lower. Nah, pertanyaan saya adalah, Ciko melakukan ini semua atau saya prefer yang ini atau apa? Boleh cerita? Tergantung. Nah, kalau frekuensi latihannya cuma 3 kali, kayak sekarang, aku lebih prefer yang ini. Gitu tuh teman-teman, betul. Karena betul emang sekali. Jadi berarti satu otot berapa jenis latihan, bro? 2. Baik. Kalau ini berarti 2 per body part. Per body part, ya. Per body part ya teman-teman ya. Terus kalau bro split pernah lakuin nggak? Teman-teman tahu bro split nggak? Bisa dijelasin bro. Bro split tahu nggak? Kalau sepengetahuan aku bro split itu kayak jadi chest sama shoulder, arms. Iya, chest sama arms, betul. Back sama tricep, chest sama bicep gitu. Nah, kalau Ciko lebih senang mana? Waktu chest sama bicep apa chest sama tricep? Lebih suka mana? Biasanya lebih sukanya aja, nggak apa-apa sih. Ini jawabannya semuanya benar. Iya. Aku chest sama bicep. Karena kalau chest sama bicep. Abis chest kan tricepnya capek. Karena tricepnya kan udah capek. Jadi aku latihannya si bicep. Baik. Nah, itu teman-teman tuh, itu juga pertanyaan tuh sebenarnya, Cik. Jadi orang suka nanya, bagusan mana katanya. Nah, jawabannya adalah seperti yang dijawab sama Ciko teman-teman sekalian, yaitu adalah bahwa kita sering habis latihan chest, tricepnya capek. Wah, kalau saya tricep lagi, aduh saya nggak optimal. Makanya mendingan saya bicep. Tapi ada juga yang orang bilang gini, Cik. Saya habis chest, saya tricep. Kenapa? Karena tricepnya saya udah pemanasan. Jadi saya itu. Nah, jawabannya yang mana benar? Dua-duanya benar. Tergantung menunya, cocoknya sama kita yang mana. Betul. Pernah ngelakuin ini nggak push pull? Ya, aku lebih sering ke total body sama push pull. Jadi kalau push pull, jadi berarti pas lagi push gerakannya udah. Kalau shoulder, chest itu semuanya push sendiri. Sama leg press atau. Itu tapi dalam satu hari ya semuanya. Dalam satu hari. Nanti habis itu hari berikutnya pull lagi. Hari berikutnya push lagi. Pokoknya main aja gitu aja. Jadi kalau 4 kali berarti pushnya 2 kali, pullnya 2 kali. Gitu ya teman-teman ya. Sip. Nah kalau ini upper body lower body santai ya. Berarti apa kadang-kadang pernah nggak melakukan kayak latihan misalnya upper lower gitu. Iya, misalnya saya sekarang ya udah upper aja, semua upper saya mainin di total body. Jadi total body kan ceritanya 3 kali nih. Tapi sama Ciko jadiin uppernya 2, lowernya 1 gitu. Pernah nggak gitu? Belum sih. Belum ya. Itu jadi salah satu aja opsi. Bisa. Jadi kayak Ciko misalnya upper sekarang kayak tadi kan semuanya upper aja udah. Nah nanti hari Rabunya ceritanya Senin, Rabu, Jumat lah misalnya. Nah berarti pas di Rabu di legs semua. Nanti pas di Jumat balik lagi ke upper lagi. Nah biasanya kalau upper lower gitu, uppernya dibagi menjadi 2 teman-teman. Yaitu jadi apa tadi? Jadi push and pull. Iya gitu aja udah. Jadi push, pull, and legs. Jadi teman-teman, kenapa saya tanya sama Ciko seperti ini? Buat supaya teman-teman jadi bisa komparasi aja. Oh, orang latihannya gitu, ini apa. Kalau saya juga sama, Cik. Saya kalau sibuk, saya latihannya. Lebih setuju yang lebih nyaman yang mana kalau beli? Kalau saya karena saya udah tua, tapi kebetulan masnya udah lama melakukan latihan dan ototnya lumayan banyak. Jadi saya pakai total body workout. Jadi setiap satu otot, saya latihan 1, tapi saya menggunakan prinsip yang namanya
priority training principle. Nah, ini beberapa prinsip latihan nih. Yang saya pakai namanya prioritas training principle. Nah, maksudnya prioritas training principle apa nih, Ciko? Jadi saya memprioritaskan jenis latihan yang membutuhkan saya mengangkat paling berat, saya dahulukan pada saat dimana energi level saya paling tinggi. Aku juga gitu. Oke. Nah, berarti masuk. Ciko, jadi betul nggak? Aku baginya kalau misalnya full body. Betul. Karena total body itu. Ceritanya yang membutuhkan latihan yang paling berat apa? Gerakan pertama keduanya kayak hari ini, aku ngambil yang main workoutnya tadi deadlift sama. Sama pull ya. Sama pull. Iya, oke. Sama dips. Iya, oke. Nah, jadi itu dijadikan sebagai prioritas. Prioritas aksesori. Iya, yang lainnya mengikuti aja. Nah, tapi prioritas di sini juga bisa berupa yang namanya kalau istilah orang bilang weak point. Ciko, paham nggak? Yes. Nah, jadi kalau weak point, dulu saya weak point-nya misalnya saya ngerasa betis saya kurang. Jadi pas tiap kali saya latihan, saya mulai dengan pemanasannya latihan betis. Iya. Kalau teman-teman ngerasanya kurangnya di upper chest. Teman-teman baru mulai, udah saya tiap hari mulainya dengan upper chest saja. Ada orang yang kurangnya dengan delts bagian belakang. Itu paling sering kan, kalau delts bagian depan dan samping kan sering dilatih. Rear delts ini yang susah nyarinya ya. Iya, nah jadi akhirnya saya jadikan itu sebagai yang di awal pada saat dimana energi level saya paling tinggi. Itu namanya priority training principle. Lanjut lagi, overload ini namanya progressive overload. Ciko lakuin nggak? Jadi artinya waktu ngangkat, bebannya naik terus atau enggak? Naik. Oke, nah itu tuh teman-teman. Jadi ini pelajarannya. Apa yang menjadi indikator dari latihan beban? Latihan beban adalah bebannya itu sendiri. Jadi semakin berat, pasti semakin baik. Tapi terlalu berat, tidak baik. Terlalu ringan, ya sayang. Jadi latihan mesti berat. Nah, saya sekaligus juga mau tanya sama Ciko, tapi nanti ini masuk ke pertanyaan selanjutnya sih. Tapi nggak apa-apa lah kita tanya aja di sini. Cik, berarti kalau setnya, repetisinya berarti per set berapa? Aku lebih yang low reps. Oke. Nah ini kebalikannya Iko nih teman-teman. Tapi bebannya aku naik terus ya? Naikin. Berarti minimal repetisinya berarti berapa? Aku di 5. Oke, itu bagus banget tuh teman-teman. Berarti minimalnya di 5 ya? Iya. Berarti kalau maksimal di berapa? Bisa di 5 kali 4 set. Iya, atau di 5 kali 5. Oke, berarti itu ya. Nah, itu berarti teman-teman, berarti Ciko latihannya bener-bener ini overload, progressive overload banget nih, karena mentoknya di 5 aja. Nah, ini juga salah satu yang bagus. Kadang-kadang orang kan cuma one rep max, kadang-kadang. Tapi yang ini, aku yang tadi ini, priority. Oke. Nah, jadi kan ada beberapa latihan nih dari total body, misalnya ada kayak bicepnya itu aku bisa lebih dari 5. Betul. Mungkin setelah maksimal priority berapa kalau boleh tahu? Untuk yang gerakan yang bukan apa priority. Aja yang overall? Bisa 10, 12. Oke, tapi nggak lebih dari 12. Pernah nggak lebih dari 12 pernah. Kayak high reps sampai gitu? failure. Iya. Jadi set pertamanya aku coba sampai failure. Di set keduanya dikurangin. Oke. Jadi teman-teman kita lihat di sini. Jadi berarti Ciko favoritnya 5 sampai 12. Cuma kadang-kadang pernah lah high reps ya. Nah, sebagai informasi ya, ada 3 otot yang kita bisa latih untuk latihan dengan repetisi yang tinggi. Apa aja ototnya? 1, forearms. 2, perut. Dan ketiga, betis. Nah, jadi ini 3 otot ini, kalau otot kita, itu yang namanya kalau kita ngomongin tipe otot gitu, tipe otot namanya fast twitch fiber, itu seratnya tipenya, itu tipe 2A, tipenya 2A. Kalau slow twitch fiber itu tipe 1A, Cik. Nah, jadi kalau kita rajin latihan lari gitu, kayak Ciko misalnya kardio atau apa, nah berarti banyak tipenya 1A. Otot kita slow twitch fiber. Slow twitch fiber itu paling yang susah nih. Stamina. Kalau sedangkan ini dia lebih mass-nya. Nah, jadi kayak lebih kepada size-nya. Nah, cuma 3 otot ini teman-teman sekalian, ini adalah otot yang banyak otot staminanya. Makanya kenapa latihannya dia cukup respon baik dengan high repetisi. Jadi misalnya contohnya, Ciko latihan perut misalnya, kan hanging leg raises, lalu misalnya crunch.
kan nggak mungkin cuma 5 repetisinya, betul nggak? Pasti kadang-kadang bisa 25, bisa 30, bisa 50, bener nggak? Karena kalau beban perut dikasih tambah-tambah, nanti yang ada sakitnya di pinggang kalau bebannya terlalu berat. Kalau betis, bebannya ditambah terlalu banyak, sakitnya di lutut sama di pergelangan kaki. Kalau forearms, kalau dilatih ngangkatnya bebannya terlalu berat, sakitnya di pergelangan tangan. Nah makanya kenapa dengan beban yang ringan, repetisi yang banyak, dia malah lebih kerasa. Jadi ini hanya cuma tips aja nih teman-teman. Jadi ini nanti Ciko bisa lakuin nih ini juga. Jadi begitu ini Ciko bilang udah saya bisa banyak repetisinya di sini. Tapi selebihnya yang lain tadi Ciko udah lakuin ini, menurut saya ini udah paling bagus. Ini balik lagi teman-teman jawaban Ciko secara teoretis 6 sampai 12 yang disebut dengan namanya hypertrophy. Jadi artinya otot tumbuh dan berkembang di repetisi itu. Makanya Ciko bilang tadi, saya latihan sampai failure. Nah failure-nya sampai 12, di antara 6 sampai 12, itu pasti mendapatkan seolah-olah dalam tanda kutip garansi bahwa kita latihan itu tuh optimal buat muscle building. Tapi kalau kita powerlifter beda lagi pendekatannya. Cuma 1-2 reps atau apa. Kalau kita mungkin UFC fighter gitu, martial artist, MMA fighter, mungkin dia latihannya bisa lebih repetisinya bisa lebih tinggi. Lanjut lagi ya? Oke. Nah, pernah ngelakuin yang namanya superset, triset, dan giant set. Nah, inget ya. Yang tadi inget gak yang kita bilang? Jadi, 2 jenis latihan menjadi 1 tanpa istirahat. 3 jenis latihan menjadi 1 tanpa istirahat. 4 jenis latihan menjadi 1 tanpa istirahat. Apa aja, Cik? Boleh kasih tahu tanya teman-teman. Oke. Jadi kalau yang 2 jadi 1 biasanya latihan apa? Kaki. Super Oke, kaki. Berarti apa? Leg press, Bulgarian. Oke. Berarti jadi 1 tuh, nggak istirahat berarti. Jadi Bulgarian langsung masuk leg press. Iya, pernah. Oke, nah tuh teman-teman tuh bisa jadi contoh ya, bro ya. Untuk itu. Kalau pernah nggak superset tapi complementary ototnya? Jadi misalnya kaki, paha depan sama paha belakang dijadiin 1, bicep sama tricep dijadiin 1. Belum. Chest sama back dijadiin 1. Belum pernah. Nah itu buat ide aja. Itu langsung ya? Iya, itu namanya complementary superset. Nah jadi 2 jenis latihan menjadi 1. Misalnya teman-teman latihannya kayak Ciko latihannya bicep kan? Kelar bicep langsung tricep. Iya, langsung tricep. Nah, jadi langsung ya? Itu hitungannya 1 set? 1 set hitungannya. Nah itu disebut namanya superset. Gitu. Nah kalau triset pernah nggak lakuin? 3 jenis latihan jadi 1? Belum. Oke, nah itu juga sama tuh teman-teman, bisa juga dilakukan. Jadi contohnya misalnya, lakukannya misalnya leg press, lalu abis itu lunges, abis itu leg extension misalnya. Nah jadi 1 semuanya, 3-3-nya. Kalau yang super nih pernah nih, yang kaki yang tadi aku bilang. Betul. Ya, itu ya teman ya ini. Nah kalau giant set itu 4. Nah cuma giant set kadang-kadang kita bisa bagi 2 nih, Cik. Jadi 2-2. Jadi misalnya 2 bicep, 2 tricep gitu. Jadi bicepnya dumbbell sama barbell. Habis itu tricepnya cable sama dumbbell. Itu hitung 1 set. Tapi dijadiin 1, nggak ada istirahat. Itu dihitung 1 set tuh? Hitung 1 set. Ulang lagi nanti. Istirahat dulu 1,5 menit sampai 3 menit. Die. Nah, ya gitu. Nah, makanya kenapa ini disebut dengan namanya Weider Training Principle. Kalau Weider itu namanya Joe Weider. Joe Weider itu bapak angkatnya Arnold. Nah, dia salah satu kalau mungkin dikenal sebagai father of modern bodybuilding. Nah, dia dulu pengamat lah, karena dia dulu emang seneng nulis apa. Jadi ini semua teman-teman sekalian, prinsip latihan, itu tuh sebenarnya bukan dia yang ciptain prinsip latihannya. Tapi dia seolah-olah pasang CCTV di U by CJ gitu. Dia pasang CCTV di gym ini, lalu dia ikutin aja Ciko ngapain aja. Nih contoh paling gampang. Ciko habis latihan, pernah nggak habis latihan bicep? Habis itu Ciko ngaca, Ciko gini, gitu. Pernah nggak? Pernah. Nah ini namanya isotension. Nah gitu. Jadi tujuannya bukan narsistik, tujuannya mengoptimalkan si bicep tadi. Jadi habis latihan, habis itu Ciko, kencengin gitu. Habis chest, squeeze, di-squeeze gitu. Nah itu namanya isotension. Masuk. Ada juga yang namanya rest pause, istirahat. Itu gimana tuh? Nah, jadi Ciko latihan nih ngangkat tadi kan, buk kan sampai failure kan, buk jatuh, aduh kok nggak kuat gitu. Ciko hitung sampai 10, tuh 2, 3, 4 sampai 10, begitu 10, wah angkat lagi sekali lagi. Jadi failure-nya 2 kali. Paham nggak maksudnya? Jadi misalnya kita ngangkat nih udah nggak kuat, jatuh, hitung.
hitung 1, 2, sampai 10, angkat lagi. Aku gitu. Pernah, nah, betul. Oh, itu gitu. respose ya? Nah, itu namanya respose. Jadi dia jadi di postnya kira-kira 10 detik aja. Ya? Nah, ini juga jadi buat varian teman-teman kalau mau latihan kayak Ciko kayak gitu ya. Kalau triple drop pernah lakuin nggak descending? Jadi latihan, buang. Latihan, buang. Nah, iya. Dari beban yang berat. Beban berat, setengahnya. Paling enteng tapi repetisi lebih banyak ya. Oke, ya dapat ya. Jadi berarti sama satu lagi force rep udah pasti gak? Force reps itu ya repetisinya dipaksakan. Jadi Ciko misalnya kuatnya cuma 3-4 kali. Ntar tiba-tiba taunya ada Hence atau ada Ricky kayak ayo bro tambahin lagi. Jadi dibantuin lagi. Jadi dapat repsnya 2-3. Iya naik lagi, betul. Nah jadi teman-teman sekalian ya paham ya teman-teman semua. Jadi Ciko lakuin ini udah superset. Ciko lakuin yang ini, yang ini enggak. Yang ini enggak, belum. Triple drop set pernah lakuin? Pernah lakuin? Yes. Respose pernah lakuin? Pernah. Tadi pernah lakuin juga. Isotension pernah lakuin juga. Kita semua ya seneng nge-post. Dan mungkin ada yang lain-lain nggak Cik yang mungkin Ciko bisa share sama teman-teman? Mungkin ada nggak jenis latihan yang menurut Ciko, gue punya jenis pendekatan latihan unik loh yang teman-teman kalau mau tahu, ada nggak? Latihan unik apa gitu, nggak tahu menurut Ciko gitu. Oh kalau gue seneng latihannya gini gitu. Apa Cik mungkin? Kalau emang lagi persiapan film kebetulan kan lagi ada harus ada adegan fighting dan badan juga harus lebih lentur mobility-nya. Itu pakai mat ball, slam untuk rotationnya supaya supaya nggak kaku. Tapi dihitung itu pakai itu di-combine sama weight training, combine sama itu. Jadi kardionya pakai gitu. Atau pakai slam. Iya. Kayak pendekatannya fighter MMA lah ya. Karena kan emang harus banyak ini ya. Karena gerak kan pas supaya nggak lagi, cedera, takut cedera. Betul. Sama supaya biar endurance fluent kan gerakan-gerakan di film kan. Betul. Banyak adegan ini ya. Adegan apa? Adegan kalau fighting. Tergantung kalau ada adegan gitu, fighting. Ada ya. Benar. Oke. Atau adegan tiba-tiba ada gendong. Orang gitu kan supaya ready badannya. Betul. Jadi teman-teman sekalian, jadi kadang-kadang itulah sebenarnya gunanya yang namanya functional training itu. Jadi functional training ada kenapa disebut functional training, seolah-olah kita melatih satu pendekatan latihan tertentu untuk nanti kita terjemahkan ke dalam satu aktivitas yang ada ibarat kayaknya, jadi gerakannya itu berfungsi gitu, seolah-olah berfungsi dengan kayak tadi kan, jadi ada gerakan lari, memanjat, menarik, mendorong, dan sebagainya, melompat gitu. Nah itu ini. Oke, thank you. Ciko, lanjut lagi. Nah ini ada di dunianya, kalau di Binaraga ada kayak masap gitu. Jadi pertempuran antara satu pendekatan dengan pendekatan lain. Nah ini pendekatannya yang disebut namanya high intensity training versus high volume. Nah teman-teman bisa gengnya di sini, bisa gengnya di sini. Pertanyaan saya, Ciko gengnya di mana? Karena kalau Iko udah pasti gengnya di sini. High volume. Iya, karena kalau dia bilang saya tiap latihan selalu 20 repetisi kalau dia. Karena dia merasa mungkin karena dia silat dia bilang katanya Mas Ade kalau saya latihan terlalu berat banget, mungkin saya nggak terlalu ngerasa gimana, tapi dia lebih seneng latihan dengan repetisinya segitu gitu. Jadi memang agak sedikit tinggi, bukan pendekatan bodybuilding sebenarnya kan gitu, tapi dia senengnya itu aja. Nah kalau Ciko lebih seneng itu atau lebih seneng ini? Iya. Nah kebalikannya ya teman-teman ya. Jadi kalau ditanya ada yang salah, nggak ada yang salah sebenarnya. Tapi kalau high volume yang sesungguhnya, yang dimaksud dengan high volume itu adalah lebih kepada setnya yang banyak. Set yang banyak. Jadi misalnya contohnya gini, kalau teman-teman latihan, misalnya latihan chest. Latihan chestnya berapa kali? Cik, misalnya saya tanya, latihan chest berapa jenis latihan yang dilatih? Misalnya. Aku 3 jenis latihan. Nah di masing-masing 3 jenis latihan berapa set per satu jenis latihannya? 4-5. Nah Nah berarti kalau 4-5, berarti kalau sana 3 jenis latihan aja itu berarti udah 15 set. Nah sebenarnya masuk consider as a high volume. Tapi dibagi tuh harinya tuh? Oh dibagi, nggak maksudnya kalau pas di per sesinya. Per sesinya. Jadi kalau pas di per sesinya Ciko setnya banyak, nah makanya kenapa volumenya jadi tinggi. Yes. Tapi kalau ada namanya pendekatan ini tuh salah satu pendekatannya sebenarnya dipopulerkan oleh namanya Dr. Arthur Jones. Dia yang penemu si Nautilus fitness equipment itu. Dia membuat satu pendekatan namanya heavy duty principle. Heavy duty principle ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka. Ya, jadi dia intinya sebenarnya
datang ke gym secepatnya, seberatnya, habis itu that's it dan gak usah lama-lama gitu. Jadi dia fokusnya benar-benar hanya di repetisinya tuh sekitar cuma 4-5 yang tadi kayak Chico lakuin tadi. Jadi 4-5 reps aja, tapi bebannya berat, udah benar-benar dirasain, udah that's it selesai. Cuma memang salah satu tantangannya di high intensity training itu, dia membutuhkan kayak, kan kalau ini yang gampang aja. Dulu Chico ingat gak waktu pertama kali belajar bela diri? Kan mukulnya kayak mind and muscle-nya nggak connect, bener nggak? Kayak mukulnya kok nggak kayak bagus. Lama-lama tiba-tiba pukulan kita dulu kan pukulnya kayak nggak karuan, nendang juga nggak karuan. Tapi begitu sekarang pukulannya kayak lebih mantap. Nah, kemantapan pukulan itu kayak mind and muscle connect-nya hadir. Nah, pada saat itulah bisa bebannya naik gitu. Tapi kalau seandainya teman-teman pemula tidak memungkinkan untuk itu, makanya kenapa orang bilang udah nggak apa-apa 20 reps dulu, udah nggak apa-apa 5 set, 10 set dulu nggak apa-apa, supaya terbiasa. Kurang lebih itu. Jadi dua-duanya oke, cuma Chico pilihnya yang ini teman-teman ya. Oke, ya berarti yang ini. Oke. Compound sama isolation, Chico dua-duanya lakuin duluan mana? Compound. Oke, iya. Nah, oke ya. Nah, kalau kayak kemarin kalau ditanya kalau Iko dia bilang saya isolation duluan karena dijadikan sebagai pemanasan. Nah, kalau kayak Chico sama saya compound duluan karena Chico melakukan priority training principle. Setelah itu baru finishing tutup baru isolation. Gitu. Oke, sip ya teman-teman ya. Lanjut lagi. Oke, nah ini kita masuk ke favoritnya. Kita langsung masuk ini. Favorit arms-nya apa? Arms, latihan. Bicep tapi yang plate loaded berarti. Yang plate loaded dipakai preacher bench. Curl. Ya preacher. Preacher tapi curl. Yang single. Iya, single preacher berarti pakai plate loaded atau dumbbell. Pakai dumbbell. Oke. Berarti preacher curls with dumbbell. Nah, itu ya teman-teman ya. Tapi pakai bench ya. Pakai bench. Ya. Jadi kalau preacher, kenapa disebut preacher teman-teman? Karena preacher itu kan pendeta. Jadi pendeta dia berdoa, dia pakai bench. Iya gini. Nah, makanya kenapa disebutnya preacher curl. Dan lebih strict ya? Iya, betul. Jadi ketahan ya semuanya. Iya. Nah, ini berarti favoritnya ya. Lebih kerasa sih. Lebih kerasa. Oke. Ya, dan berarti Chico satu-satu, one arm at the time ya. Iya. Oke. Iya. Ini ya teman-teman ya. Jadi one arm preacher curl. Atau untuk variasinya, kadang pakai yang easy bar, tapi nyender di tembok. Oke. Ya berarti kalau gitu, Chico berarti senangnya memang tiap kali latihan, berarti Chico senangnya selalu ada yang nahanin di sini. Ditahan, betul. Oke, ya udah. Sip. Itu ya paham ya teman-teman ya. Oke, favoritnya bicep tadi itu. Favoritnya tricep apa? Tricep pakai alat, pakai kabel. Pakai kabel. Berarti push down ya. Pakai kabel, tapi yang sebenarnya kickback ya? Oh, iya bisa itu. Kalau yang ini suka gak yang dorong ke depan? Satu-satu. Ya oke. Berarti kabel aja berarti ya. Kabel push down atau kickback. Sebenarnya tantangannya kickback cuma satu aja, pakai kabel itu bagus banget. Kalau pakai dumbbell ya nggak nyaman. Iya. Kalau pakai dumbbell, kickback nggak nyaman banget. Iya. Tapi kalau pakai kabel, saya lebih nyaman pakai. Pakai kabel, betul. Itu ada teorinya juga. Makanya kenapa orang bilang kickback akhirnya jadi nggak populer tuh teman-teman latihannya gara-gara semua orang pada pakai dumbbell. Ketika pakai dumbbell kickback, ini dumbbellnya turunnya ke bawah. Begitu dia naikin ke atas gini, nanti yang sakitnya kemana-mana. Iya nggak enak gitu. Jadi bebannya kemana-mana. Tapi begitu pakai kabel, waktu kita tarik ke sini, dia kabelnya kan dia narik. Jadi kalau istilahnya destinasi tujuan gerakannya itu sesuai dengan beban yang kita angkat, yang akhirnya menyebabkan si otot yang kita targetkan itu kerjanya lebih optimal gitu. Nah problemnya sama pakai dumbbell dia nggak kerasa aja. Oke ya, itu mantap. Kalau forearm suka latihan atau enggak? Ini aku selalu nggak pernah khususin untuk latihan forearm, tapi kelatihnya itu karena biasanya latihan back, tapi aku nggak pakai strap. Iya betul. Misalnya supaya emang latih gripnya juga. Iya, ini normal semua. Emang paling jarang yang orang sering latihan forearm memang karena biasanya kalau bodybuilder dia sendiri latihan. Salah satu latihan sebenarnya populer itu adalah yang namanya si hammer. Oke. Nah, kadang-kadang suka latihan nggak? Hammer ya? Iya. Masuknya ke bicep tuh? Iya, kanannya bicep. Nah kan gitu ya. Nah sekarang kalau caranya nih, Chico yang ingat nggak? Saya pernah posting di itu
Ciko kan gini kan, coba. Kan gini, angkat ya. Oke. Nah, berarti kan kenanya di sini kan, harapannya kan. Tapi pada saat gerakannya sikunya di depan, dia kena di sini juga, tapi banyaknya di sini. Oh, di kedepannya? Nah, jadi caranya gimana? Caranya saya turunin di sini. Turunin ke bawah. Baru naikin lagi. Nah, jadi dia, makanya kenapa bayangin di sini ada kaca. Jadi pas ini, jadi bukannya di sini dia, tapi kita mundurin ke sini, habis itu baru kita angkat gini. Oh iya sih. Iya. Jadi bayangin ini ada kaca nih. Ada kaca. Nah iya. Nah jadi dia, nah iya di sini. Iya sih. Kerjanya di sini. Di sini nih. Nanti Ciko cobain ya. Coba. Boleh. Nanti teman-teman cobain juga. Ya. Jadi ininya jadi di sini aja. Jadi diginiin bebannya. Nah jadi ngangkatnya gini. Nah ngangkatnya gini. Jadi lebih itu. Ya. Oke lanjut lagi teman-teman. Oke. Back apa paling favorit? Pull up. Pull up, chin up. Oke, berarti pull. Ya, pull, chin up. Pulse paling favorit lah ya. Iya, apalagi kalau kayak di atas kebetulan di U by CJ ada calisthenic area. Iya, calisthenic. Nah, suka latihan pull, suka itu juga muscle up juga suka. Enggak belum. Ya? Oke. Jadi langsung pull. Iya ya, pull aja ya. Pull. Chin up. Iya, oke. Ini pulse ya, berarti back ya. Oke, kalau shoulder lebih suka apa? Pakai mesin yang plate loaded. Karena di sini teman-teman di gymnya Ciko alatnya bagus-bagus ya. Jadi kadang-kadang sering pakai yang plate loadednya tadi. Shoulder press. Okay. Lateral. Oh, oke. Lateral senangnya yang front, yang side atau yang bend over. Pakai bench, tapi benchnya dimundur sedikit. Nyender terus. Oh, berarti side-nya senangnya. Oke. Nah, jadi sebenarnya ya, Cik, kalau pakai bench. Kalau kita taruh di sini benchnya, di sini benchnya tuh 60 derajat. Ciko taruh di sini. Lalu abis itu Ciko lakuin gini. Nah itu nanti kenanya rear ke belakang. Oh yang rear ya? Iya. Kalau seandainya Ciko misalnya benchnya dibalik, lalu Ciko ngelakuin gitu, sebenarnya posisinya agak kurang nyaman sebenarnya kalau posisi kita incline. Justru kalau kita lakuin coba, Ciko misalnya gini. Nah ini kan gini ya. Nah iya. Pas lagi ngangkat gini, coba. Nah pas ngangkat gini, Ciko badannya majuin dikit ke depan, dikit aja. Nah iya, nah pas turun, nah ininya jangan naik ya. Jadi ininya shouldernya depression turun ke bawah. Nah abis itu baru dianya naik ke atas, baru ininya naikin ke atas. Nah sampai sini. Nah turun lagi, naikin ke atas lagi. Nah iya, turun sampai ini. Nah itu nanti kenanya lebih kena side-nya di situ. Nah, jadi pada saat kita lakuin gerakan side lateral, instead ketimbang kita posisinya begini, kita posisinya ke depan. Jadi lebih banyak kena. Gini ya? Iya, betul. Nah kalau rear biasanya ke face pull. Oh, oke. Iya, itu boleh juga. Yang bisa. Gini. Iya, itu sih tren populer lah gitu. Saya juga lucu baru ngeliat sekarang banyak orang melakukan aktivitas itu gitu. Sebenarnya, ada yang gini. Iya, memang paling banyak memang orang bagus kadang-kadang biasanya pakai rowing, latihan rows. Kan di sini di bawah juga ada kan alatnya rowing, teman-teman row. Cuma pegangannya, ketimbang pegangannya gini, kita pegangannya kita balik. Jadi begitu dibalik gini langsung kenanya bahu bagian belakang. Oke, sip ya. Lanjut lagi berarti tadi press sama satu lagi yang lateral. Oke. Side ya. Yes, side lateral. Oke. Nah, traps suka latihan nggak? Latihan. Nah, traps dikhususin jarang karena udah di deadlift kan? Oh, banyaknya di deadlift. Oke, deadlift. Oke. Chest. Latihannya apa? Dips. Favorit. Weighted dips. Oh, oke. Jadi pakai dips. Oh, malah sukanya itu, Mas. Iya. Oke. Salah gak teman-teman? Nggak ada salahnya ya, teman-teman nggak ada masalah ya. Ini dips, cuma memang tantangannya dips itu adalah potensi untuk cederanya si rotator cuff itu tuh tinggi ketika kitanya benar-benar nggak punya form yang strict di sini. Itu aja. Tapi kalau dips kadang-kadang juga bisa diganti juga dengan biasanya kalau chest itu kenanya ke agak sedikit decline gitu. Tapi decline orang suka berdebat hari ini katanya dibilang nggak boleh ini apa. Tapi kalau saya boleh jujur saya justru paling favorit decline. Iya. Dan kebetulan kalau di tempatnya Ciko di gymnya ada buat chest press itu di bawah di alat itu. Iya, alatnya enak banget. Incline. Betul. Sama bench press. Betul. Dan salah satu tipsnya teman-teman waktu chest press jangan turunin bahunya ke bawah waktu dorong. Tapi bahunya naik ke atas. Nah, pada saat itu pasti akan kena chestnya lebih banyak. Tapi pada saat kita melakukan shoulder press
Jangan bahunya terlalu lebar, bahunya maju ke depan, baru kita naikin ke atas. Nah, makanya kenanya bahu. Cuma itu aja tuh teman-teman tips yang ini. Dan kalau kaki, quads berarti senangnya apa? Leg press atau squat? Squat. Oke, squat tuh. Kalau hamstring, leg curl ya? Leg curl biasa ya? Leg curl biasa ya yang di bawah ya? Yang tadi kita tipsnya ya teman-teman sekalian ya. Jadi waktu naik, dorsal, pada saat turun, kita planter. Ya teman-teman ya, itu ada salah satu tips yang ini. Calf pernah latihan nggak betis? Paling yang apa namanya sih? Standing calf raises dengan Smith machine atau punya mesin di bawah. Kita kan nggak pakai Smith kan di sini. Oh, nggak ada. Jadi yang pakai V squat tuh. Oh, oke. Jadi buat teman-teman yang mau nyumbang Smith machine, boleh. Kita tunggu. Iya, Smith machine termasuk oke juga sih. Iya. Oke, dan terakhir latihan perut, abs. Ini leg raises. Leg raises ya? Oh oke. Nah tuh teman-teman tuh. Hanging leg raises ya? Leg raises tuh salah satu yang bagus banget. Ya, itu teman-teman kadang-kadang sering kita kan seneng kan sit up, crunch senengnya. Tapi leg raises kenapa paling bagus? Karena perut bagian bawah yang kena. Dan itu biasanya dilakukan di duluan, nanti setelah itu baru latihan yang uppernya. Oke. Kalau ini lebih kepada pertanyaan saya hanya kepada yang sebenarnya nggak penting. Tapi boleh nggak sebutin jenis latihan, ini saya langsung aja, jenis latihan yang Ciko paling nggak suka. Yang paling nggak suka? Lateral. Yang bend over lateral. Oke, bend over. Si shoulder nih. Oke. Kecil tapi pedes. Iya, oke. Maksudnya nggak suka artinya nggak pernah dilakukan sama Ciko. Oh, nggak lakuin? Nah, yang nggak suka dan nggak pernah dilakukan. Aku yang nggak pernah dilakukan. Atau semuanya dilakuin, bagus dong. Aku lakuin sih. Ada nggak satu latihan yang menurut kayak contoh misalnya kayak saya ditanya sama orang. Decline. Oh, decline ya? Decline. Nggak pernah. Nggak ada alatnya juga decline di sini. Jadi aku lebih ke dips, ambil ke bawahnya. Nggak, ini sebenarnya lebih kepada pertanyaannya kayak sesuatu yang ibaratnya kayak kita nggak suka. Kayak contohnya misalnya saya paling nggak suka misalnya upright rows. Saya nggak senang aja kayak kayak nggak nyaman bagi saya. Nah, misalnya itu. Setuju. Ya. Tadi kedua dumbbell kickback. Dumbbell pakai kickback, saya ngerasa kayak nggak kerasa. Nah itu saya nggak terlalu suka. Kalau yang nggak pernah, yang nggak suka ya, shrugging sih. Oh oke. Sama upright rows. Oke. Karena waktu itu pernah coba shrugging. Oke. Upright sama shrugs ya? Ya dulu pernah kena shrugging, tapi kayak nggak enak gitu. Nggak enak. Oke, nanti kapan-kapan kita bikin video sama Ciko, kita latihan shrugs, biar mudah-mudahan Ciko nanti jadi suka. Oke. Karena tips-tipsnya aja sih nanti kita ini. Bener, upright rows sih. Upright rows yang memang menurut saya juga di satu sisi juga manfaatnya kurang, tapi juga kemungkinan cederanya jadi gede gara-gara itu. Kurang lebih itu nggak penting lah ini teman-teman ya. Secara umum setsnya biasanya berapa Cik? Tadi kurang lebih 3-5 set ya? Ya. Kalau secara repetisi berarti tadi Ciko udah jawab ya, antara 5 sampai 12. Paham ya teman-teman ya, berdasarkan ini. Oke, sekarang langsung pendekatan ke dietnya. Animal based atau plant based banyaknya? Animal based ya. Tapi sayur juga tetap makan. Oh, iya dong. Oke. Brokoli, I love brokoli. Oke. Brokoli, kangkung, bayam. Iya. Oke, animal based, carnivore juga apa enggak kira-kira pendekatannya? Nggak terlalu karnivor banget ya? Aku lebih ke daging putih ya. Ya, oke, berarti enggak ya, di sini enggak ya? Sekali-sekali? Ya, enggak artinya udah animal based lah ya? Ya, animal based lah. Oke, low carbs high fat diet nggak lakuin atau enggak? Misalnya kayak carbs-nya per hari, nah ini teman-teman, ini tips lagi nih. Yes. Kalau orang normal di Indonesia, itu carbs-nya sehari bisa 400 gram. Kadang-kadang ya 350 gram. Tapi kalau secara umum orang normal dan dianggap sehat, itu sebenarnya 100 sampai 200. Nah, tapi kalau anak-anak binaraga, karena dia mengontrol carbs-nya, dia di bawah 100 gram. Tapi kalau anak-anak ketogenic diet, itu 50 gram. Nah, jadi pertanyaan saya, kalau kira-kira di mana? Di sini ya? Oke, normal 100, ya? 100 lebih lah. Oke, ya berarti nggak terlalu low carbs banget lah ya, sedang ya. Oke. Itu udah. Nah ini kalau ini bodybuilding diet hanya lebih kepada kayak high protein. Iya high protein. Kalau saya tanya, Ciko takut nggak sama karbo? Nggak takut. Oke. Ya udah. Nah, ini berarti masuk ya. Kenapa teman-teman kita nggak takut sama karbo? Karena kita latihan beban sering dan latihannya berat. Jadi memungkinkan kita untuk bisa punya toleransi terhadap karbo tinggi. Karena kalau kita nggak punya toleransi, kita makan karbo sebentar aja langsung simpan dalam sel lemak, simpan dalam sel lemak.
Dan kelebihannya latihan beban, Cik, adalah bahwa badan kita itu adalah, muscle kita itu adalah is a glucosing. Jadi kalau otot kita rajin latih, gula yang ada di peredaran darah kita yang tinggi, itu langsung ditarik terus 80% peredaran darah kita, gulanya diambil sama otot kita. Untuk latihan ya? Untuk latihan, makanya kenapa pentingnya ini gitu. Makanya kenapa orang tua under muscle, makanya problemnya di sana. Oke, kita lanjut lagi. Udah mau habis nih sumber dan penyajiannya. Ya. Oke, tadi udah ya, dietary restriction-nya. Berarti pilihan favoritnya kalau karbo apa? Paling suka basmati. Oke, basmati rice sih, nasi sih. Iya, nasi. Oke. Ubi juga oke ya. Pasta. Oke, pasta juga. Oke. Berarti kalau kayak apa di sini yang enggak berarti? Basmati, ubi, pasta, kentang? Roti. Enggak. Aku nggak begitu favorit sama kentang. Roti. Oh iya, roti semua orang suka kayaknya. Roti sih suka banget, apalagi juga ya. Aduh, itu cheat meal kali ya. Iya. Roti sih enak banget, yang empuk-empuk itu cheesecake gitu tuh. Oke, itu nanti ada. Itu nanti. Ya, nanti ada pertanyaan cheating. Oke. Baik, kalau protein, the best favorit? Udah pasti dada ayam. Dada ayam, oke. Tilapia. Oke, dada ayam. Tilapia. Ikan berarti ya? Ya, ikan ikannya nila. Nila. Oke. Ikan kalau nila. Sashimi sushi suka nggak? Oh suka, salmon, tuna. Oke, tapi kan kalau berarti keseringan juga, mendingan kita ganti ke tongkol ya. Oke, sip. Adeknya Iya, tuna kurang tuh. lebih, betul. Nah kalau sumber fats dari mana, Ciko? Alpukat, oke. Aku suka banget sama alpukat. Hah? Campur pakai coklat powder. Oke. Atau iya, kadang pakai stevia ya, iya. gitu. Atau gula merah ya kadang-kadang. Iya. Oke. Gula merah yang diet. Iya. Sayur paling suka tadi apa? Brokoli. Paling suka. Suka banget. Toge suka nggak? Suka. Oke. Toge pakai tahu tuh enak banget. Oke, toge, tahu, buncis. brokoli ya. Iya. Oke. Kan pakai ikan peda ya. Kalau buah favorit apa? Buah. Atau aku jarang makan atau sering makan? Makan buah. Makannya apa? Apel. Oke, keluarga apel berarti teman-teman berarti gulanya masih agak lebih rendah. Kalau keluarga berry gulanya juga rendah. Berry juga. Tapi ada juga keluarga yang mungkin gulanya tinggi tapi seratnya juga tinggi. Pada dasarnya sebenarnya buah itu is a nature's candy. Ya. Papaya, apel, pisang, alpukat tuh kan masuk ya. Ada lagi buah lontar beli. Oh gitu ya? Buah lontar tuh. Dari mana tuh ininya? Buah lontar enak tuh. Papaya, apel, oh iya. Buah lontar kalorinya kecil lagi. Oke, ini berarti ini khusus bikin kenyang. Iya ya, teman-teman ya. Buah lontar nih. Ini sekarang saya lagi langganan buah lontar gara-gara lihat di TikTok. Nah, tuh teman-teman ya. Dan kalorinya kecil, Bli. Oh, oke. Iya. Oke. Coba Mbak Google buah lontar berapa kalori. Oke, sip. Nah, frekuensi makan berarti sehari berapa kali, Cik? 4 sampai 5. Oh, wow. Oke, 4 sampai 5. Ya. Tapi aku bagi. Ciko ada jam makan nggak? Misalnya kayak Ciko ngelakuin intermittent fasting nggak? Yes, sometimes ya. Berarti berapa jam? Aku biasanya kalau intermittent kurang lebih pernah di nggak usah yang normal aja biasa 12 jam, 13 jam, 12 jam. Oke. 12 sampai 14 sekarang ini belum nih. Oke, 12 sampai 14 jam berarti makannya di jendela bukanya 4 sampai 5 kali, teman-teman. Oke ya. Nah, kalau TRF itu adalah kayak menentukan jendela makan kita, Cik. Contohnya misalnya kayak saya bilang, jendela makan saya itu adalah hanya cuma di teman-teman nanti kalau ada yang punya dana lebih ya boleh sumbangin ke Dunia Adera ya buat pegangan ini ya. Saya lagi itu juga pernah juga, Cik. Lagi saya kayak gini kan spidol saya kan udah jelek gini ya. Habis itu salah satu komennya Dunia Adera begini, Mas Ade mau nggak dikirimin spidol gitu? Dan itu saya bilang boleh dong kirimin. Iya, saya bilang mau gitu. Saya bilang mau. Dikirim nggak tapi? Iya, sampai sekarang tuh spidol belum habis-habis. Saya terima kasih buat teman-teman. Oh, terima kasih tuh buat subscriber yang nonton Dunia Adera. Saya termasuk yang suka nonton kalau lagi list cardio tuh. Enak banget sambil jalan 40 menit. Ya, iya. Ya teman-teman ya, oke ya. Oke, lanjut lagi. Baik. Nah sekarang kalau istirahat, Cik, istirahat gimana? Istirahat kira-kira ada gak waktu istirahat atau misalnya Ciko seneng tidur siang atau mungkin apa yang mungkin bisa di-share sama teman-teman? Tidur siang sih enggak. Tidur siang enggak? Pengennya. Kalau istirahat tidur di mobil. Kalau banyak syuting ya. Kalau istirahat ada gak kayak istirahat misalnya? Istirahat sih pasti 7-8 jam sih masih dapat masih. Masih dapat ya? Masih. Oke. Minimal 6 jam sih, Bri. Oke, dapat ya.
Kalau tidur, kalau orang tanya sama saya, sebenarnya kalau menurut saya tergantung referensi mana yang kita pakai. Ada yang memberikan penekanan kepada tidur sebagai sesuatu yang sangat penting sekali. Ada yang merasa bahwa sebenarnya nggak perlu tidur terlalu lama juga, sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau menurut saya kembali lagi, intinya tidur itu hanya salah satu daripada strategi kita buat kita recovery sebenarnya. Tapi kalau orangnya kadang-kadang dalam hatinya dia banyak ketenangan hati, dianya juga nafasnya juga lebih teratur, memungkinkan dia untuk tidurnya nggak terlalu lama. Tapi kalau orangnya mungkin hidup dengan mengadopsi ketakutan, kecemasan, kadang-kadang suka stres atau apa, ya tentu otomatis dia perlu tidurnya yang lebih banyak. Gitu. Itu aja sih teman-teman sekalian. Ciko nggak ada masalah soal ini. Ya. Suplemen, Ciko pakainya apa? Bukannya merek nih ya ceritanya, kita ngomongin. Boleh. Apakah, kecuali kalau mau di-endorse, mari kita sebutin berdua. Iya, apakah pakai whey protein, apakah pakai BCA, apakah pakai kreatin, apakah pakai PWO? Aku isolate. Oke, whey, tapi yang isolate dan kreatin. Oh, kreatin. Oke, ini paling populer nih teman-teman. Saya juga pakainya kreatin juga, saya nggak pakai whey. Pakai BCA nggak? Nggak. Oke, karena BCA udah ada di whey protein tuh teman-teman. Pakai apa lagi? Fat burner atau apa? Enggak. PWO pakai nggak? Pakai, tapi sekali-sekali. Kadang-kadang lah ya. Jadi kalau teman-teman tahu PWO-nya Ciko adalah kopi. Ya. Nah, kopinya penuh dengan filosofinya, gitu ya. Jadi benar ya. Filosofi kopi. Iya, betul ya. Oke, nah jadi kita langsung masuk. Tapi teh minum juga gak, Cik? Aku ke kopi lebih. Oke, nah sekarang boleh jelasin kopi, silahkan Cik. Apa kelebihannya kopi? Jadi selain sudah dibuat satu film sendiri tentang kopi gitu dengan berbagai dramanya, tapi kira-kira kalau menurut Ciko efek kopi terhadap kayak mungkin performa, penampilan, aku sih lebih ke kenyamanan. Lebih ke kalau lagi santai atau butuh sebelum olahraga, karena kan emang kafein jadi kita lebih semangat. Oke. Ada tipe tertentu nggak yang mungkin Ciko bisa kasih tahu ke teman-teman? Aku lebih suka kopi manual brewing atau pakai long black yang simpel aja sih kopi. Oke. Kalau favorit kopinya apa cappuccino, Toraja. Piccolo atau Toraja americano atau manual long black? brewing. Manual brewing Japanese drip pakai es. Ya, tuh sip. Dan semua ada di Filosofi Kopi. Silakan datang ke sebelah. Ya, baik banget ini. Ya. Dan terakhir, wah ini gawat ini. Cheating apa paling favorit? Tadi kayaknya udah satu udah disebutin, yaitu adalah cheesecake ya. Pokoknya berbau keju deh. Ya, berbau keju. Oke, baik. Berarti kalau berbau keju. Gitu. Oke. Berarti kalau ya cheesecake, pernah ke Cheesecake Factory nggak di Amerika ya? Pernah ya? Belum. Belum ya. Oke. Kayak harus coba tuh. Iya. Jadi seluruhnya cheesecake. Pokoknya cheese semuanya. Iya. Ice Berarti kalau pesen martabak manis berarti yang cheese. Keju dong. Iya. Oke. Iya. Roti berarti yang cheese. Oke. Udah tahu ya teman-teman alamatnya di mana tadi? Ya. Ini enak nih kita nih ngobrol-ngobrol. Pokoknya teman-teman jadi udah tahu. Benar. Pokoknya Ciko nanti mau ulang tahun selamatan. Bakmian tuh aku suka. Bakmi suka. Oke. Bakmi favorit apa? Bakmi karet enak banget. Bakmi karet. Bakmi alok. Aduh. Alok. Oh iya. Kalau aloy suka nggak? Aloy, iya. Suka juga. Oke. Bakmi banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman udah tahu ya Ciko sukanya bakmi, sukanya cheesecake, sukanya ini. Aloy ya. Ya siap ya. Oke. Tapi kalau boleh tahu cheatingnya berarti ada jadwal cheating atau instinktif kalau boleh tahu? Instinktif sih. Instinktif aja. Oke. Nggak ada jadwalnya maksudnya kayak. Oke. Nah ini terakhir hobi mungkin apa kira-kira yang mungkin Ciko bisa cerita yang relate sama kesehatan. Kenapa saya sebut di sini alam? Ya. Karena ini urusannya dengan misalnya kalau kayak saya bilang, mungkin senangnya dengan gunung, senangnya dengan pantai, mungkin senangnya dengan binatang, peliharaan, senangnya mungkin bercocok tanam. Kira-kira kalau Ciko apa? Aku suka gunung apa sih? Oke. Anak gunung juga dulu? Suka. Agung. Dulu kan emang kebetulan hosting salah satu acara di televisi lah. Jejak Petualang. Ikuti jejak saya. Oke. Jadi itu suka itu ya? Lebih suka gunung sih. Suka gunung, oke. Baik. Kalau seni apa, Cik? Selain meskipun Ciko adalah... Ciko main instrumen nggak? Main, gitar. Wow. Tapi main untuk sendiri aja. Oh iya, oke. Berarti itu jadi terapi sendiri dong buat ini? Iseng-iseng, iya. Oke. Nah ini teman-teman salah satu mengaktifasi yang namanya relax response. Kadang kita bisa dekat dengan seni kan ya. Seni kadang-kadang macam-macam gitu, tapi salah satunya ini ya.
Oke, ada lagi yang lain mungkin Cik yang bisa disampaikan buat teman-teman. Ini lebih kepada pertanyaannya sebenarnya kayak tips hobi. Apa sih Cik yang kayak hobinya Ciko yang bisa ikut menyehatkan gitu. Tapi yang Ciko selama ini lakuin. Misalnya kayak saya bilang, kalau saya ditanya sama orang hobi saya senang sauna, saya senang tanning, jemuran gitu. Misalnya itu salah satu yang menurut saya berkontribusi terhadap kesehatan gitu. Sauna suka. Tapi aku lebih suka jalan sih. Oke, jalan. Berarti kan kayak hiking kayak tadi gitu kan. Iya, itu juga bagus banget. Sepeda suka atau enggak? Aku lebih ke jalan. Lebih senang jalan. Oke, baik. Lalu mungkin sebagai terakhir, Cik, saya terima kasih banget teman-teman sekalian. Udah bisa sharing. Iya, Ciko. Jadi teman-teman bisa tahu tadi kira-kira lifestyle-nya secara umum. Mungkin sebagai terakhir, mungkin ada tips dari Ciko. Apakah tentang hidup, apakah tentang karir, apakah tentang training atau diet, apa yang mungkin teman-teman bisa kira-kira pelajari dari apa yang udah kita ngobrolin dari semua. Kira-kira apa, Cik? Ya mungkin olahraga teman-teman yang ini gitu. Aku sih tipsnya sediain waktu untuk olahraga karena emang investasi. Karena waktu itu juga yang saya alamin semakin kesini saya semakin rajin olahraga, bukan hanya untuk dapetin body goals, tapi lebih untuk mendukung functional dan juga kemarin sempat survive dari kayak badai sitokin. Shock sepsis. Oke. Dan dokter bilang pas di musim infeksi kena juga, Ciko kena juga. Tapi waktu itu aku sempat shock sepsis sampai masuk HCU. Sampai masuk HCU, tapi dalam hari kedua itu semuanya normal. Itu karena lifestyle dan olahraga. Oke. Pompa darahnya bagus, jantungnya bagus, paru-parunya bagus. Bersyukur ya. Ya, puji Tuhan masih ini gitu. Jadi ya olahraga ya seperti yang Beli Ade sering bilang, investasi. Betul. Aku udah ngerasain. Iya. Sekarang bersyukurnya nggak tahu gimana. Kalau zaman dulu kan kita kayak perlu motivasi orang gitu. Tapi kalau sekarang itu tuh kayak panutannya tuh banyak banget lah ya. Pertama fasilitas juga semakin banyak. Dan kedua panutan makin banyak. Kalau zaman dulu orang saya ajakin fitness, pasti jawaban orang, oh terang aja Adere atlet, saya kan nggak mau jadi atlet gitu. Tapi ketika nanti yang ngomongnya Ciko, yang ngomongnya mungkin Iko, yang ngomongnya orang lain, nah ternyata mereka bilang, oh ternyata orang yang aktif di tempat lain pun juga ternyata bisa punya badan yang bagus. Jadi itu saya rasa manfaatnya banyak. Kayak misalnya kayak orang tua saya sendiri masih sampai sekarang olahraga, papa 70-an ya bisa gendong cucu. Nah itu teman-teman, oke banget. Bangun tidur nggak encok. Kan suka ada yang salah. Papanya Ciko orang Thailand. Oh, tuh teman-teman tuh, papa Thailand. Sampai sekarang masih rajin olahraga beliau. Oke, mama berarti orang Sumatera Utara. Sukunya Batak ya. Oh, tuh oke ya. Berarti Batak dan BTL. BTL apa tuh? Batak tembak langsung. Apa juga ditabrak. BTL Batak Thailand. Batak Thailand iya sih. Iya, teman-teman, Cik, makasih banyak ya. Terima kasih untuk sharing. Iya, saya bersyukur. Iya, Ciko bisa ngobrol di sini. Memang agak panjang, tapi paling tidak teman-teman mudah-mudahan ada banyak manfaat yang bisa didapat di sini. Ciko Efek. Oh iya. Iya dong. Kali ini Ciko Efek. Betul. Kan kita sharing dengan case 2 study Ciko. Mudah-mudahan jadi Ciko Efek ya. Betul. Oke, yang nonton tangan dulu dong teman-teman. Tenang, Ciko Efek. Pokoknya yang nonton, yang ngikutin Beli Ade pasti tahu. Iya, Ciko Efek sama juga kayak minta efek juga ya. Tapi bener loh Beli, aku jadi kepikiran tuh gitu. Betul ya. Juga ya. Iya, jadi sekali lagi teman-teman, itulah sebenarnya gunanya dari kita sebagai public figure tuh Cik. Jadi kalau ada istilah orang bilang, jadi pokoknya kita semua harus ingat yang namanya nasihat daripada Bibi May. Bibi May itu adalah bibinya Spider-Man gitu ya. Apa yang disampaikan, ingat boleh dikasih tahu, yaitu adalah semakin besar power yang kita miliki, pengaruh yang semakin besar, berarti responsibility atau tanggung jawabnya semakin betul. Jadi ibaratnya kekuatan selalu sejalan dengan diiringi oleh tanggung jawab yang besar. Dan Ciko dengan perilakunya, dengan penampilannya, dengan semua karya yang Ciko berikan, kita sangat bersyukur. Di kesempatan ini mau terima kasih pada Ciko memberikan motivasi yang begitu besar. Itu yang namanya kalau ada MLM, multi level marketing, ada yang multi level happiness. Yang Ciko berikan hari ini adalah multi level happiness. Mudah-mudahan teman-teman Ciko, keluarga semua tambah semangat.
Oh ya, satu lagi ya teman-teman, sebelum kita akhirin, nanti teman-teman tolong berikan komentar yang memberikan kekuatan hati buat sesama teman-teman tentang Ciko semuanya pokoknya ya. Nanti Ciko boleh tanda tangan di sini. Di mana? Di sini? Di sini aja. Iya. Oke. Nah, itu teman-teman ya. Nanti teman-teman semua yang komen yang terbaik, nanti Mbak Cila akan memilih ya. Untuk nanti semuanya ini semua nanti diambil ya Cik ya. Kita akan kasih kepada mereka. Jadi mereka nanti punya ini semua, nanti bisa dipajang tuh di kamarnya bagi yang nggak punya wallpaper ya, di itunya. Bingkai ya? Bisa dipakai. Investigasi Fitness Lifestyle, case nomor 2, Ciko Jericho. Ini dihapus aja ya. Ini keren. Thank you bro, makasih. Thank you. Dadah.